kenalan diri tuh Del. Oh iya dah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adel, aku dari kelas 8B. Kalau aku Gilang dari kelas 8E. Nah, sobat-sobat Satipat, kali ini kita kedatangan tamu loh, yaitu Kak Dian Rizky. Sebagai alumni di SMP 134 Jakarta angkatan 90-an Del. Iya, tahun 90 berapa tuh Kak Gilang? 91 katanya ya. Aku aja belum lahir. Apalagi aku. Yang belum dibuat ya. Iya. Aduh, bisa aja. Nah, tujuan podcast kali ini kita bakal mengenal lebih dekat mengenai IKALSA. Nah, sebelum kita mau nanya nih Kak Dian, IKALSA itu singkatan atau kayak ada maknanya gitu? IKALSA itu sebenarnya kependekan atau singkatan dari Ikatan Keluarga Besar Alumni 134. Wow. Jadi intinya alumni dan keluarga. Jadi keluarga besar dari SMP Negeri 134 Jakarta. Berarti nanti kita jadi anggota ini Kak Gilang. Iya dong, kalau dalam nih tapi Kalau lulus ya. Amin, amin. Kita usahakan guys. Oke, lanjut aja ya. Kira-kira di IKALSA itu strukturnya ada apa aja? Gini, kalau struktur secara umum itu ada yang namanya penasehat. Ya, penasehat itu semacam kayak pembina. Nah, kemudian ada ketua umum. Pastinya satu organisasi itu pasti ada ketua, ya kan? Kemudian ada wakil, kemudian juga ada sekretaris dan bendahara. Nah, di bawahnya ketua itu ada divisi-divisi. Divisi apa aja? Pertama, divisi acara, divisi humas dan huwal. Jadi hubungan alumni, kemudian divisi sosial, divisi IT dan multimedia. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya saya kebetulan yang pegang, yaitu divisi pengembangan potensi. Seru banget nih ya Kak. Banyak banget divisinya ya. Aku Satu udah lagi Waduh. ada ekonomi kreatif, tapi yang paling mudah dari sekian divisi itu satu, yaitu divisi yang sekarang saya pegang ya. Keren banget. Iya. Aku mendengarnya kayak seru banget tuh. Iya banyak banget belum divisinya. belum pembahasan itu baru strukturnya. Iya, strukturnya aja, dari strukturnya aja kayaknya udah menarik banget nih. Jadi kayak pengen join deh. Ingat balik lagi kalau lulus. Iya. Ngomong-ngomong soal join nih Kak, gimana sih cara join ke IKALSA itu? Yang pasti udah lulus dulu. Jadi lulus ya, itu paling utama. Iya, semoga kita lulus. Insya Dengan Allah yang baik. lulus. Nah, yang kedua tentunya tadi bicara tentang teknis. Teknisnya itu harus pada saat sudah lulus itu dikoordinir satu angkatan. Ya, ada koordinatornya satu angkatan. Nah, nanti koordinator ini yang tugasnya apa? Menyambung lidah antara teman-teman yang tadi satu angkatan itu dengan IKALSA-nya. Tapi kalau nanti pesertanya itu bisa dicek di websitenya IKALSA. Coba websitenya apa tuh Kak? Biar teman-teman tahu nih Bisa nge-search ya. Iya, kunjungi. Oh, ini Kak web dari IKALSA. IKALSA134.com. Oke, jadi itu teman-teman, Jangan lupa kalian dikunjungi. ya jangan lupa dikunjungi dan juga sekarang siapa tahu kalian penasaran IKALSA itu apa sih, nanti bisa search aja. Tapi sebenarnya selain itu bisa dicek di media sosialnya. Nah, IKALSA. media sosialnya apa tuh Ya, Pak? IKALSA. IKALSA sama. IKALSA. Ya, di Instagram, ya, di Instagram ada nih. Iya. YouTube. YouTube ada sama. Oke. Oke. Teman-teman, jangan lupa dicek ya. Jangan lupa kunjungi teman-teman. Pencet tombol follow. Biar rame. Oke. Selanjutnya nih Kak, aku mau tanya lagi. Kan kita misalnya kalau mau nih ikut, kita kan harus tahu dulu dong ya tujuan Tujuan dari dari- dibentuk IKALSA. Kira-kira tujuannya itu apa sih Kak? Begini, sebenarnya IKALSA itu terbentuk rencana besarnya ya secara global adalah tentunya kalau alumni itu kan pengen berhubungan ya sesama dengan alumni, ya kan, menjalin hubungan silaturahmi tentunya bukan hanya per angkatan tetapi lintas angkatan, makanya ada lintas generasi. Kenapa? Karena alumni dari 134 sudah lebih dari 3 dekade. Itu artinya apa? 3 dekade 30 angkatan lebih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentunya kita kebermanfaatan, berbagi, ya kan? Karena kenapa begitu? Karena alumni itu punya latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang sebagai karyawan atau pekerja, ada yang sebagai profesional seperti saya, ada juga yang mungkin ya gitu ya
yang usaha gitu. Terus kemudian juga ada nggak yang masih bingung sama hidupnya? Ya ada. Pasti ada. Nah, bagaimana lintas generasi, lintas angkatan itu mengakomodir atau menjadi wadah teman-teman alumni untuk terus bertumbuh. Wah, bermanfaat banget tuh guys. Organisasi Ikalsa itu kita harus join deh. Pasti. Kita tunggu aja deh ya. Tapi kan kita kan belum tentu juga nih lulus atau enggak. Kemungkinan Insya Allah. Nih Kak, Aku mau nanya, kira-kira sejarah dibentuknya Ikalsa tuh dimulai dari mana tuh? sejarah singkat aja Ya, Kak. sejarah singkatnya aja. Spill dikit lah. Sebenarnya itu tadi kan sebenarnya gini, kan ada keinginan untuk terhubung, iya kan, terhubung satu dengan yang selama ini sebelum terjadinya Ikalsa perangkatan tuh sudah ada, tapi hanya perangkatan. Gitu. Nah, waktu itu ada satu momen di mana akhirnya lintas angkatan itu bertemu gitu. Nah, terbentuknya kapan Ikalsa? Bulan April tahun 2021. Oh, masih baru deh. Udah 6 tahun. Masih agak fresh. Kalau segitu fresh, apalagi aku. Gak nyambung nih, tapi aku. Nah, Kak, kan organisasi nih ya, pasti ada dong yang namanya diskusi-diskusi gitu, apalagi pertemuan kan. Nah, aku mau nanya dong, kira-kira ada nggak sih pertemuan rutinnya? Nah, begini, ini jujur sekali, ini jujur ya jawabannya jujur. Memang Ikalsa karena usianya masih baru dan waktu itu kan zamannya COVID, ya kan, zamannya COVID. Artinya waktu di awal pembentukannya lebih banyak secara online, ya kan. Kemudian setelah tidak COVID berkurang atau pulih gitu ya, nah inilah masanya di kepengurusan yang baru ini kita mau running, gitu. Kalau untuk pengurus sendiri ada jadwal atau rutinitas untuk pertemuan, tetapi kalau untuk anggota Ikalsanya sendiri ini, makanya kenapa saya hadir di SMP ini, di sekolah ini sekarang adalah salah satunya untuk menginformasikan bahwa bulan April Ikalsa dengan kepengurusan yang baru akan running atau berjalan dengan program-programnya yang baru. Gitu. Jadi nanti jangan lupa guys. Nah, Nanti di April. kira-kira program yang paling ditunggu-tunggu apa tuh Kak? Kira-kira? Ini program kalau di divisi saya sebenarnya secara umum itu ada 3, ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Apa aja tuh Pak? Nah, kalau jangka pendek itu seperti misalnya nanti ada asesmen penilaian, kemudian apalagi sharing session gitu. Jadi sharing session itu adalah sharing, berbagi. Waktunya berbagi, bersedekah istilahnya, baik itu ilmu, baik itu pengalaman, gitu ya. Itu yang jangka pendek. Kemudian yang jangka menengah apa? Tentunya ada program-program seperti kelas ya, seperti kelas atau dia berjangka gitu, artinya terus gitu. Ya, contohnya seperti apa? Komunikasi efektif, self awareness, ya kan. Terus bagaimana pengelolaan emosi, gitu loh. Public speaking, nah seperti itu. Oh, oke. Itu yang jangka menengah. Kalau jangka panjangnya, kalau di divisi saya itu sudah saya sampaikan bahwa bagaimanapun juga Ikalsa itu harus punya legacy, ya kan, punya sejarah. Ada yang nanti akan yang mungkin ditunggu-tunggu juga dari lintas angkatan adalah momen atau satu festival yang besar. Gitu loh. Tapi itu melibatkan siapa saja, melibatkan elemen-elemen dari Ikalsa dan sekolah. Itu siapa elemennya? Elemennya siswa, wali siswa, kemudian guru dan alumni. Gitu. Berarti nanti yang ikut sertakan itu seluruh yang warga sekolah. Iya tadi elemennya. Jadi kan alumni itu kan tidak ada di sini lagi, tapi elemennya kan mantan istilahnya kan mantan siswa ya. Gitu. Nah, itu ada rencana setiap tahun dan kapan tuh waktunya, yaitu pada saat kenaikan kelas. Gitu. Nah, ada lagi satu yang membentuk legacy, satu lagi ada itu salah satu program terus besar juga di Ikalsa, yaitu karakter dan potensi camp. Wow, kayak gimana? Nah, ini targetnya adalah siswa. Targetnya terutama ke siswa. Siswa dan anak-anak dari alumni. Gitu. Oke. Aku dengar-dengar kakak nih katanya mau bikin program nih, nanti bakal ada program pada bulan Maret ya kayak. Apa itu program itu? Ya itu tadi, salah satunya adalah sharing session.
Jadi kayak seminar gitu Kak? Ya, sharing session itu kayak tadi, ya kan, seperti semacam seminar, bisa juga talk show, gitu kan? Oh iya. Jadi bisa seminar, bisa talk show, bisa bentuknya workshop. Tapi kalau lebih klasikal memang seminar ya, seminar atau Seminar. kelas gitu. Berarti Kakak jago nih untuk kayak public speakingnya kalau bisa seminar-seminar gitu. Nanti bisa dicek ya, cek di media sosial saya. Media sosialnya apa tuh kak? Spill lah dikit-dikit. Spill. Gitu. Ini kan baliknya ke nanti boleh nggak sih personal branding boleh? Kayaknya boleh sih. Kayaknya. Ngomong soal personal branding, kira-kira kita boleh tahu nggak sih Kak, kira-kira kayak rata-rata profesi anggota-anggota di kampus itu apa aja? Kakak tahu nggak? Hetero ya, heterogen itu artinya macam-macam. Macam-macam ya. Macam-macam. Ada yang profesinya sebagai dokter mungkin, ada juga yang tentara, ada juga yang guru, ada juga seperti saya gitu. Ada juga yang mungkin punya usaha, kan beda-beda. Gitu. Dengan kan ada kesibukan masing-masing, itu cara mempertahankan komunikasinya gimana? Ya inilah ya, saling memahami ya. Saling memahami. Kadang kan gini, ini kalau kita bicara mengerucut pada pengurus ya, pengurus tentunya punya kesibukan masing-masing. Saya juga alhamdulillah saya punya kesibukan ya, saya sebagai seorang psikolog tentunya saya punya jadwal-jadwal konseling, jadwal-jadwal terapi, kemudian kebetulan juga saya sebagai trainer dan coach itu pastinya juga ada kelas-kelas kan gitu, ya kan. Nah ini kan harus berbagi dengan tentunya dengan urusan organisasi atau kepengurusan di IKALSA. Yang paling penting adalah begini, dari sekian aktivitas kita yang banyak gitu ya, artinya kita paham waktu tidak akan bertambah, tidak akan lebih dari 24 jam. Yang bisa kita lakukan adalah memanage waktu itu dengan baik. Dari 24 jam, kapan waktunya saya bekerja, cukup misalnya 8 jam gitu kan. Kapan waktunya saya misalnya untuk keluarga saya, kapan waktunya saya untuk misalnya sebagai ibu rumah tangga, berperan sebagai ibu rumah tangga. Nah, kapan waktunya saya juga dalam waktu 24 jam saya memikirkan organisasi. Itu semua tergantung sama kita sebenarnya bagaimana kita mengatur itu. Nah, kembali lagi ke pertanyaan terus gimana nyatuinnya kan gitu ya. Iya, Nah, kesadaran diri dulu gitu. Memang tidak pernah bisa dipaksakan, tapi pada saat kita sudah masuk dalam satu organisasi tentunya kan bicara komitmen. Ya, bicara komitmen. Ini buat Kak Adel, buat Kak Gilang, tentunya kan semua aktivitasnya juga ada kan, sekolah, Iya, ya kan? pastinya. Tapi gimana caranya tetap bisa jadi ketua OSIS? Kita balik lagi, kita manage waktu kita dalam 24 jam. Gitu. Rasanya kalau sama Kadian rasanya IQ aku menambah. Les gratis ya. Iya, mantap banget nih yang Nambah pengetahuan juga. bener. Gitu. Makanya teman-teman jangan lupa nonton sampai habis biar IQ kalian nambah kayak aku. Sebenarnya bukan IQ yang nambah. IQ itu adalah genetik. IQ atau kecerdasan itu dibawa sejak lahir. Oh. Ya, apa yang terjadi pada saat ada informasi yang seperti yang saya sampaikan itu adalah satu informasi. Informasi itu bisa pengalaman, bisa pengetahuan. Sebenarnya yang ditambah itu bukan IQ-nya, tapi kepandaiannya. Oke. Gitu. Jadi bedain kecerdasan dengan kepandaian. Kecerdasan itu kalau kita bicara IQ itu aspeknya adalah dia dari bawaan atau genetik. Bawaan. Tapi satu lagi gitu, ada namanya kepandaian atau kepintaran. Contohnya kepintaran itu apa? Contohnya adalah nilai raport. Nilai raport itu pandai, siapa yang belajar, siapa yang tekun dapat nilai bagus gitu. Itu pandai. Gitu. Aduh, nggak lama ya? Udah nggak kerasa, udah lama banget. Ya saya baru bentaran ya dengerin. Iya, waktunya udah mau habis lah ya Iya. soalnya teman-teman. Ya deh, teman-teman, Kak kita tutup dengan kata-kata motivasi dari Kak Dian. Motivasi. Tentang bagi kita nih kan karena ada juga kakak-kakak kelas 9 tuh udah mulai TKA. Iya, ya Bu. Soalnya kan tadi ada yang uji coba TKA. Iya. Coba dong Kak motivasinya untuk kakak-kakak kelas 9 nih atau nggak Biar lebih semua semangat buat siswa yang lagi belajarnya. sedang pusing mikirin TKA. Gini, semakin fokus pada hal yang ditakutkan, itulah yang terjadi. Gitu. Gimana caranya untuk hilang ketakutan menghadapi ujian? Yaitu tadi, takutnya divalidasi dulu, diakui dulu, ya Tuhan saya takut. Gitu loh.
saya takut, lepasin dulu rasa takutnya, baru kemudian belajar. Karena kalau pada saat rasa takut itu tinggi, kemudian belajar yang ada, fokusnya tetap takut, nilainya tetap jelek. Guys, ingetin bagi Ingat kalian baik-baik. yang lagi berjuang untuk TKA, ingat baik-baik kata Kadian. Tetap semangat. Tetap sehat gitu. Gimana nih, Kak? Penutupan. Udah kan tadi Iya. mau penutupan. Oh ya.